Shalom Sobat STTII yang saya kasihi dalam Tuhan. Ini sebuah hal yang luar biasa. Saya percaya hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang penuh menyenangkan sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Izinkan saya menyampaikan sebuah renungan pagi, ragi, dan kiranya saudara diberkati. Dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara semua. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Perhatikan ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Tema saya hari ini adalah doa yang berkuasa. Mungkin ada di antara kita banyak yang sedang bertanya-tanya, kenapa saya sudah doa 1 tahun Tuhan belum jawab? Kenapa saya sudah berdoa 3 tahun Tuhan belum jawab? Kenapa saya sudah berdoa mungkin 10 tahun belum dijawab? Kalau saudara pernah punya pengalaman itu, saya pun juga punya pengalaman seperti itu. Saya pernah berdoa buat nenek saya dan saya rindu nenek saya dijamah oleh Tuhan. Tapi 10 tahun akhirnya nenek saya dijamah Tuhan. Dia percaya Tuhan. Waktu panjang untuk saya berdoa. Rasanya tahun yang kedua saya juga bertanya, kenapa kok Tuhan belum jawab? Tahun yang kelima saya juga bertanya, kenapa kok Tuhan juga belum jawab? Tapi saudara, hari ini kita mau merenungkan sebuah prinsip yang menarik, yaitu doa yang berkuasa. Mengapa saudara? Karena tidak ada cara lain untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan tanpa melewati doa. Mungkin kalau saudara berkomunikasi dengan saya, bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat mungkin Facebook, atau mungkin saudara datang langsung. Tapi saudara, untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, hanya lewat doa. Nah, saya rindu kita semua. Dari Lukas pasal 18 kita belajar bagaimana memiliki doa yang penuh kuasa. Yang pertama, mari perhatikan ayat yang ke-1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi pertama, doa yang berkuasa adalah menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Seringkali jujur saja kita datang kepada Tuhan ketika kita sedang ada problem, sedang ada masalah, sedang ada tantangan dalam pelayanan, dalam keluarga, kita baru berdoa. Tapi Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya dalam sebuah perumpamaan yang nanti saya akan share, di mana Yesus berkata, menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus sedang mengajarkan dan Yesus sedang mau supaya setiap murid-muridnya punya gaya hidup doa. Kenapa? Karena doa adalah bagian yang penting. Di dalam doa itu kita mengalami sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan saudara, kalau doa sudah menjadi gaya hidup kita, saya percaya Tuhan akan mendengar setiap doa kita. Yang kedua, mari perhatikan sebuah kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Di mana waktu itu di sebuah kota ada seorang hakim yang lalim. Tidak takut Allah, tapi juga tidak takut manusia. Nah, sementara ada satu janda yang punya problem. Dan janda ini tahu bahwa hakim ini sangat lalim. Tidak takut Allah, tidak takut manusia. Tapi dia tetap datang kepada hakim itu, menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya, supaya hakim membela haknya. Tapi saudara perhatikan baik-baik,
Hari Senin misalnya dia datang, hakim itu menolak. Hari Selasa janda ini datang lagi, hakim ini menolak lagi. Jadi singkat cerita adalah, janda ini meskipun tahu bahwa hakim itu tidak mungkin akan menjawab, tapi dia terus datang. Kenapa? Karena dia sadar, dia tahu bahwa hanya hakim ini yang bisa kasih jawaban. Saudara, yang kedua, doa yang berkuasa adalah kita harus datang kepada pribadi yang tepat. Yaitu siapa? Yaitu Yesus, pribadi yang tepat. Seringkali ketika kita ada problem, kita coba curhat dengan teman kita, dengan yang lain, justru jalan buntu. Justru kita tidak mendapatkan solusi. Justru kadang-kadang membuat kita patah semangat. Bahkan seringkali orang-orang yang kita ajak diskusi menghakimi kita, membuat kita tidak antusias. Tapi mari belajar dari perumpamaan ini. Yesus mengajarkan supaya seperti wanita ini, mungkin dia tahu bahwa ini hakim tidak mungkin menjawab dengan baik, tapi dia terus datang. Dan kenapa? Karena janda ini dia tahu bahwa hakim ini yang bisa menyelesaikan masalahnya. Itu sebabnya pesan saya yang kedua, mari datang kepada pribadi yang tepat. Jangan putus asa. Mari datang kepada Yesus ketika Anda punya problem dalam pelayanan, Anda punya problem dalam hubungan keluarga, Anda punya problem dalam problem-problem yang lain. Mari datang kepada Tuhan. Yang ketiga adalah datang kepada Tuhan terus-menerus. Perhatikan wanita ini. Mungkin dia hari itu ditolak, tapi dia datang lagi. Dia ditolak, datang lagi. Ditolak, datang lagi. Saudara, prinsip yang ketiga, doa yang berkuasa adalah tidak pernah menyerah. Terus datang kepada Tuhan. Terus datang kepada Tuhan. Hari ini mungkin belum dijawab. Ada datang lagi kepada Tuhan. Yang terakhir, yang keempat. Mari perhatikan ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara, dari kisah perumpamaan ini, kita akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan dari apa yang kita baca. Karena wanita ini, janda ini, dia datang, ditolak, datang lagi, ditolak lagi, datang lagi. Saudara, akhirnya hakim itu dia membela hak janda ini. Kenapa? Karena janda ini dia yakin bahwa hakim itu pasti dapat membela haknya. Yang keempat, yang terakhir, doa yang berkuasa adalah seperti apa yang dikatakan di ayat yang ke-8. Yesus berkata, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara, apa itu iman? Iman belum melihat, tapi percaya. Ibrani 11 ayat pertama mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan saudara. Mungkin saudara sedang bergumul dengan tempat pelayanan. Mungkin Anda sedang bergumul dengan sebuah panggilan. Mungkin Anda sedang bergumul dengan jemaat yang saudara gembalakan. Mungkin Anda sedang bergumul dengan kampus di mana tempat Anda mengajar. Mungkin Anda sedang bergumul buat masa depan anak-anak saudara. Mungkin Anda sedang bergumul buat keluarga saudara hari ini. Kalau Anda merindukan doa yang penuh kuasa, doa yang penuh dengan jawaban, punya iman, mungkin belum melihat, tapi percayalah, Tuhan pasti akan mendengar setiap doa kita. Tetap semangat, tetap antusias di ladang Tuhan. Jangan pernah menoleh ke belakang. Ada Tuhan di depan kita yang selalu memimpin kehidupan kita. Terima kasih seluruh sobat STTII yang saya kasihi. Dan tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.